Hai teman-teman, perkenalkan saya Ais Dwi Putri Januarita. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana kita melakukan presentasi di dalam sebuah rapat bisnis. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah cara untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan, produk, atau proyek kepada audiens dengan tujuan memperoleh dukungan, investasi, atau kerjasama. Presentasi ini biasanya mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, keuangan, dan elemen-elemen kunci lainnya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Video saya berikut ini berisi tentang rapat bisnis yang diadakan oleh perusahaan bernama Greentech Innovations untuk mencari mitra kerja dan investor. Mari kita langsung saja ke videonya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Ais Dwi Putri Januarita, CEO dari Greentech Innovation. Terima kasih telah bergabung dalam rapat bisnis kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita lihat gambaran singkat tentang perusahaan kami. Greentech Innovation berkomitmen untuk menghadirkan solusi ramah lingkungan yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi sehari-hari. Kami tidak hanya memberikan solusi energi terbarukan, tetapi juga memimpin dalam merumuskan masa depan yang berkelanjutan melalui inovasi, dedikasi terhadap kualitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan kami memimpin dalam menciptakan solusi energi terbarukan. Komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi kami. Kualitas produk dan layanan kami adalah prioritas utama. Kami percaya pada kolaborasi yang saling menguntungkan. Perusahaan Greentech Innovation ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2010 yang telah berhasil mengembangkan teknologi canggih yang meraih beberapa penghargaan, termasuk SolarX dan EcoHub meraih pengakuan sebagai standar baru di industri, kemitraan dan penghargaan atas komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan, penerimaan berbagai penghargaan mencakup perusahaan terbaik dalam inovasi dan pemimpin industri energi terbarukan, serta pertumbuhan pendapatan yang stabil dan kontribusi yang terus berkembang dari pasar global. Dengan pertumbuhan pasar teknologi berkelanjutan, kami yakin bahwa produk kami memiliki potensi besar. Keunggulan kami terletak pada integrasi teknologi ramah lingkungan tanpa mengorbankan kinerja. Untuk visi misi kami sendiri, yang untuk visinya itu adalah menciptakan dunia lebih hijau melalui inovasi teknologi, dan misi kami adalah menyediakan solusi yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kinerja. Nilai-nilai kami yaitu keberlanjutan, inovasi, dan kualitas menjadi dasar setiap langkah yang kami ambil. Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan dan return on investment dari perusahaan kami. Bisa dilihat dari proyeksi keuangan yang telah kami paparkan, setiap tahunnya Greentech Innovation sendiri selalu mengalami peningkatan dari pendapatan sampai ke laba bersih. Untuk investasi awal kami itu sebesar 10 juta dolar, laba bersih tahun ketiganya ada mencapai 14 juta dolar, dan return on investment kami mencapai 40%. Untuk rencana bisnis kami didasarkan pada penjualan produk inovatif dan layanan terkait model penghasilan kami melibatkan penjualan langsung kepada konsumen dan mitra bisnis. Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan dan return on investment dari perusahaan kami. Bisa dilihat dari proyeksi keuangannya, Greentech Innovation itu sendiri selalu mengalami peningkatan, baik itu dari pendapatan maupun laba bersih. Untuk investasi awal kami itu sebesar 10 juta dolar, laba bersih tahun ketiganya itu mencapai 14 juta dolar, dan return on investment kami mencapai 40%. Mari kita lihat lebih dekat pada produk utama kami, yaitu EcoHub. EcoHub adalah sistem manajemen energi yang memanfaatkan energi matahari dan teknologi penyimpanan baterai untuk memberikan sumber daya yang dapat diandalkan. Apa yang membedakan EcoHub dan efisiensinya dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada sumber energi konvensional? Kami menghadirkan solusi yang tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga untuk bisnis.
Keunggulan layanan dari EcoHub itu sendiri, yang pertama ada fleksibilitas dan skalabilitas, di mana produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan energi, serta kami menyediakan solusi scalable untuk berbagai skala. Selanjutnya, integrasi sistemnya itu juga mudah, kompatibel dengan infrastruktur energi yang ada, dan sangat meminimalkan gangguan operasional. Untuk pemantauan dan manajemennya itu sangat efisien, di mana kami melakukan pemantauan real time untuk kontrol konsumsi energi dan manajemen energi yang teroptimalkan. Untuk mencapai target pasar kami, memiliki strategi pemasaran yang fokus pada kampanye online dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Kami memiliki 3 target perusahaan. Yang pertama itu target kami adalah termasuk rumah tangga yang peduli lingkungan, serta individu yang mencari solusi hemat energi dengan integrasi teknologi yang mudah. Yang target kedua itu ada perusahaan UKM yang ingin meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional, serta industri dengan fokus keberlanjutan yang mencari solusi ramah lingkungan untuk produksi. Dan target yang terakhir itu ada perusahaan besar yang membutuhkan solusi energi terbarukan dalam skala industri dan industri manufaktur yang ingin mengurangi dampak lingkungan sambil meningkatkan efisiensi. Saya memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri energi terbarukan dan telah berhasil memimpin Green Tech Innovation menuju kesuksesan. Saat ini, kami mencari mitra yang memiliki keahlian dalam pengembangan teknologi, terkini sebagai CTO, dan memiliki pengalaman dalam memasarkan produk inovatif sebagai CMO. Untuk rencana pertumbuhan itu sendiri, kami ada yang pertama itu ada rencana ekspansi dan pertumbuhan. Selanjutnya kami merencanakan untuk pengembangan layanan dari produk kami sendiri, dan kami merencanakan peningkatan kesadaran publik dan edukasi. Untuk mewujudkan visi kami membutuhkan investasi sebesar 5 juta dolar. Dana akan digunakan untuk pengembangan produk, ekspansi pemasaran, dan pengadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk rencana kami juga melibatkan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dan Eropa dalam 2 tahun mendatang, serta pengembangan produk yang lebih efisien. Kami memiliki rencana untuk mengembangkan versi terbaru dari EcoHub dan menghadirkan produk baru yang berfokus pada menciptakan konten yang informatif seperti infografis, video edukatif, dan artikel yang menjelaskan manfaat energi terbarukan dan solusi perusahaan, serta menciptakan materi edukasi yang terstruktur mencakup konsep energi terbarukan, dampak lingkungan, dan solusi yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Dan rencana selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan dan manfaat energi terbarukan. Kami telah melakukan analisis risiko dan memiliki strategi untuk mengatasi potensi kendala dalam pengembangan teknologi dan perubahan regulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekarang apakah ada pertanyaan dan masukan? Baik, Ibu Ais, sepertinya saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dang Azalia Taskia dari CEO Solar Edge Technology. Ingin bertanya, yang pertama, bagaimana Green Tech Innovation bersaing dengan pesaing di pasar energi terbarukan? Lalu bagaimana juga jika ada perubahan regulasi di pasar energi terbarukan tersebut? Pertanyaan kedua, ada berapa lama Green Tech Innovation memproyeksikan pencapaian ke titik impas tersebut? Terima kasih Ibu Dang selaku CEO dari Solar Edge Technology. Untuk Green Tech Innovation bersaing dengan pesaing di pasar energi terbarukan dengan cara kami memiliki keunggulan bersaing melalui inovasi produk, efisiensi operasional, dan fokus pada kualitas. Teknologi kami yang revolusioner, EcoHub memberikan solusi yang lebih efisien secara ekonomis dan ekologis. Cara Green Tech Innovation mengatasi resiko perubahan regulasi di industri energi terbarukan, kami memiliki tim yang selalu memonitor perubahan regulasi dan beradaptasi dengan cepat,
Selain itu, kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan dan advokasi kebijakan akan membantu kami mengelola resiko ini. Untuk waktu Green Tech Innovation itu memproyeksi sampai mencapai titik impas itu, berdasarkan proyeksi keuangan kami memproyeksikan mencapai titik impas dalam 2 tahun dan mencapai keuntungan positif dalam 3 tahun. Kami memiliki strategi yang solid untuk memastikan keseimbangan keuangan perusahaan. Gimana Ibu Dang, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup dari saya, Ibu Ais. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari rekan-rekan yang lain? Izin Ibu Ais, saya ingin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andra Dwiki Rahmatullah, selaku CTO dari Ecovers. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait produk dari Green Tech Innovation ini. Yang pertama itu bagaimana peran teknologi dalam pengembangan produk Green Tech Innovation ini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa rencana pengembangan teknologi Green Tech Innovation ini dalam beberapa tahun ke depan. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Andra, CTO dari Ecovers ya. Untuk peran teknologi dalam pengembangan produk Green Tech Innovation itu sendiri, bagi perusahaan kami, teknologi itu adalah inti dari perusahaan. Kami terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi energi, keandalan, dan integrasi sistem. Sebagai CTO, saya yakin Anda akan memimpin upaya ini. Untuk rencana pengembangan teknologi Green Tech Innovation dalam 3 tahun ke depan, rencana kami itu termasuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan produk existing, serta mengembangkan produk baru yang dapat memenuhi tantangan masa depan. Kami percaya yang berpengalaman akan membawa di inovasi ini. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Andra? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk CMO dari Mezwork, apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Resa Vanilla selaku CMO dari Mezwork. Di sini saya bertanya bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan Green Tech Innovations untuk mencapai target. Baik, terima kasih Ibu Resa. Strategi pemasaran Green Tech Innovation untuk mencapai pelanggan target itu sendiri mencakup kampanye online yang canggih, kemitraan dengan asosiasi keberlanjutan, dan pemasaran konten yang menarik. Sebagai CMO, saya yakin Anda bisa mengarahkan upaya ini untuk memperluas cakupan pasar kami. Bagaimana Ibu Resa? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Ais. Mungkin saya rasa cukup ya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kita memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam industri energi terbarukan. Mari kita jalin kemitraan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk mencapai visi bersama. Apakah ada yang berminat untuk berkolaborasi bersama Green Tech Innovation? Baik, Ibu Ais, di sini saya merasa cukup tertarik dengan inovasi produk baru yang telah Anda presentasikan tadi. Dan untuk selanjutnya, bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk memulai kerjasama ini? Terima kasih atas ketertarikan Anda. Kami akan menyusun pertemuan lanjutan untuk membahas lebih rinci tentang kebutuhan dan harapan Anda. Kami selalu terbuka untuk beradaptasi dan menyesuaikan solusi kami sesuai dengan kebutuhan mitra kami. Mungkin itu saja. Dengan semangat kerjasama yang positif, mari kita lanjutkan pembicaraan ini setelah sesi ini. Kami akan menyusun pertemuan individu untuk membahas rincian lebih lanjut. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan Anda semua untuk mencapai visi bersama. Jangan ragu untuk menghubungi tim kami setelah acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.